Jadi saya ulangi, tadi itu desain penelitian kuantitatif, kemudian materi bahasannya adalah desain penelitian eksperimen, desain penelitian perbandingan kausal dengan berbagai macam variasinya, desain penelitian korelasional dengan berbagai variasi, dan desain penelitian survei. Sekarang kita mulai dari penelitian eksperimen. Inti dari penelitian eksperimen ini adalah adanya perlakuan atau manipulasi terhadap variabel bebas, kemudian ditelusuri akibatnya atau dampaknya terhadap variabel terikat atau variabel dependent. Penelitian eksperimen itu ada perlakuan terhadap variabel eksperimen atau variabel perlakuan atau variabel penyebab, dan menetapkan dampaknya ke variabel terikat atau variabel akibat. Kemudian tapi yang perlu dicatat di sini adalah pemberian perlakuan itu harus ada dasar teorinya, tidak boleh kita mengada-ada. Makanya kan sangat dibutuhkan teori tentang misalkan kalau saya mengajar tentang model pembelajaran yang kolaboratif, maka tentu saya harus mencari teori-teori tentang pembelajaran kolaboratif, kemudian saya menemukan apalagi namanya indikator-indikatornya atau sintaksnya, baru kemudian saya sajikan ke siswa atau mahasiswa saya. Jadi intinya bahwa dalam penelitian eksperimen itu ada perlakuan, kemudian ada kelompok eksperimen, dan ada kelompok pembanding. Selanjutnya, rancangan eksperimen itu maksudnya adalah dilakukan untuk efektivitas penempatan perlakuan, kemudian memudahkan dalam mengamati hasil perlakuan. Bentuk-bentuk rancangannya tadi sudah sampai di sini, sudah saya jelaskan sebagian, yaitu ada pra-eksperimen, ada true eksperimen, ada faktorial eksperimen, ada quasi eksperimen. Apa perbedaan antara 4 jenis rancangan ini? Yang pertama, kalau kita bicara tentang quasi eksperimen, di sana ada one shot case study. Satu kasus, satu sasaran. Ini adalah jenis eksperimen yang paling sederhana. Biasanya eksperimen seperti ini hanya digunakan untuk penelitian awal. Di mahasiswa S1 pun mereka tidak dibenarkan untuk melakukan seperti ini, karena yang jelas dari segi validitas eksperimen banyak yang tidak dipenuhi. Karena hanya satu kasus tanpa ada tes awal, kemudian tiba-tiba di tes akhir, dan hasilnya itu tidak bisa kita pastikan bahwa apakah itu hasil perlakuan kita atau memang terjadi sudah kondisi seperti itu dari subjek penelitian kita, karena tidak ada tes awal, tidak ada kelompok kontrol, sehingga penelitian eksperimen yang paling lemah adalah ini. Kemudian yang kedua, untuk pra-eksperimen itu adalah one group pre-test post-test. Satu kelompok ada tes awal, tes akhir. Satu kelompok tes awal, tes akhir ini juga tidak bisa hasilnya tidak bisa kita klaim sebagai hasil eksperimen kita karena ketiadaan kelompok kontrol. Ini juga lemah, tapi ini biasanya kalau untuk uji coba awal bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah intake group comparison. Biasanya di S1 itu perbandingan antara metode A dengan metode B dilakukan, kemudian mengamati hasilnya dan diuji dengan uji T student, ini biasa dilakukan. Kendati pun banyak kelemahan, tapi kalau untuk latihan bagi pemula bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah true eksperimen. Perbedaan utama antara pre-eksperimen dengan true eksperimen atau eksperimen sungguhan itu adalah dari segi pengontrolan variabel-variabel eksternus atau variabel pengganggu. Dalam true eksperimen, hampir semua variabel pengganggu dalam eksperimen itu bisa dikontrol. Misalnya, kalau saya mengajar di lingkungan mahasiswa sebagai dosen, misalnya saya mau dicobakan 2 model pembelajaran, model kolaboratif dan model kompetitif. Maka untuk bisa memastikan bahwa apa yang saya lakukan itu benar, maka semua variabel-variabel pengganggu yang memungkinkan untuk mengganggu hasil eksperimen saya, maka saya setarakan atau saya acak. Misalnya di sana ada inteligensi, di sana ada kemampuan mengajar dosennya, misalnya kalau saya menggunakan beberapa dosen, di sana ada lingkungannya, mungkin satu lingkungannya ber-AC, yang satu tidak, semua saya setarakan.
Dalam ilmu ekonomi, penyetaraan ini bisa disebut sebagai ceteris paribus. Artinya semua variabel-variabel pengganggu atau variabel heterogeneous yang memungkinkan untuk berdampak kepada hasil perlakuan itu harus kita kontrol. Dan dalam true eksperimen ini bisa dilakukan. Salah satu contoh rancangan eksperimen untuk seluruh eksperimen adalah pretest only control group design. Hanya post-test only control group design, tetapi ada kelompok kontrol, tapi diawali oleh pengacakan. Sehingga tanpa pretest sebenarnya dengan adanya perlakuan pengacakan itu dapat dikontrol apalagi variabel-variabel pengganggunya. Kemudian yang kedua adalah pretest control group design. Ada pretestnya, ada post-testnya, kemudian ada kelompok kontrolnya. Ini tentu lebih bagus dari yang pertama untuk seluruh eksperimen. Dia bisa mengatasi sejumlah ancaman validitas. Ancaman validitas itu antara lain adalah faktor sejarah. Misalnya dalam proses pembelajaran, saya mengajar tapi ada mata kuliah lain yang mirip dengan mata kuliah saya, itu bisa teratasi dengan proses penelitian seperti ini. Kemudian misalnya ada karena kesalahan proses seleksi, itu bisa terkontrol karena sebelumnya saya mengadakan pengacakan, dan seterusnya. Ada 12 item variabel pengganggu, hampir semuanya bisa diatasi dengan seluruh eksperimen. Kemudian rancangan yang lebih canggih adalah rancangan faktorial. Rancangan faktorial ini biasanya melibatkan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Misalnya, pengaruh model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Model pembelajarannya saya bagi 2, model kolaboratif, kompetitif. Kemudian motivasi belajarnya saya bagi 2, motivasi tinggi dan motivasi rendah. Kemudian saya adakan rancangan faktorial, nanti analisisnya menggunakan analisis ANAFA 1 jalur, ANAFA 2 jalur, kemudian nanti dilacak hasilnya. Tentu kalau ini adalah kelebihannya dibanding dengan 2 rancangan sebelumnya, antara sel, karena dia menggunakan beberapa sel ini saling mengontrol, sehingga ancaman-ancaman terhadap validitas internal atau eksternal dari eksperimen itu bisa teratasi. Kemudian rancangan yang ketiga adalah kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Kenapa disebut dengan kuasi eksperimen? Sebenarnya kuasi eksperimen ini dia bedanya dengan pra eksperimen adalah kalau pra eksperimen tadi tidak memungkinkan untuk mengontrol sejumlah variabel pengganggu. Kalau kuasi eksperimen atau eksperimen semu tidak memungkinkan, sebagian bisa, sebagian tidak, tetapi sebetulnya di sini intinya adalah kalau kuasi eksperimen, langsung kita berikan contoh saja. Misalnya kalau kita mengajar di kelas, di ruang kuliah, maka biasanya kita mengambil kelas apa adanya, disebabkan karena tidak memungkinkan untuk kita mengacak mahasiswa. Nah, dengan mengambil intake group atau apa adanya tadi itu, maka sejumlah variabel pengganggu kemungkinan besar kita tidak bisa atasi. Maka itulah dia disebut sebagai kuasi eksperimen. Jadi perbedaan antara kuasi eksperimen dengan seluruh eksperimen itu sebenarnya adalah dari segi pengacakannya. Kemudian dari segi teknik samplingnya, karena samplingnya kan dia intake group. Sehingga berarti nanti tidak ada pengacakan di situ. Dia memang kalau dari segi hasil antara seluruh eksperimen dengan kuasi eksperimen tentu lebih bisa dipertanggungjawabkan seluruh eksperimen, tetapi kuasi eksperimen juga tidak bisa kita hindari, tetap bisa kita lakukan, terutama kalau kita mengajar di kelas, karena tidak mungkin kita membagi-bagi mahasiswa kita karena bisa melanggar etika, atau bisa tidak mungkin kita mengisolasi mahasiswa kita misalnya di suatu tempat sehingga mereka tidak saling berkomunikasi, karena itu bisa melanggar etika. Maka itu kuasi eksperimen ini sebenarnya kita sebagai dosen atau guru banyak kita lakukan karena kita memperlakukan kelas apa adanya. Selanjutnya, ini tadi ancaman terhadap validitas eksperimen. Ancaman yang pertama dari segi internal mungkin ada histori. Histori itu maksudnya saya mengajar mata kuliah matematika.
Tapi ada kemungkinan mata kuliah lain yang juga mempengaruhi hasil belajar matematika, mereka tetap masuk di dalamnya, misalnya mungkin statistik, misalnya mungkin kimia, atau misalnya fisika, yang ada mirip-mirip dengan matematika, sehingga kalau ada hasil terakhir nanti kalau tetap itu masuk, ada perubahannya, bisa jadi bukan karena murni perlakuan saya, tapi karena intervensi dari histori tadi. Maka sebenarnya cara mengatasinya bagaimana? Sedapat mungkin antara kelompok-kelompok eksperimen itu diperlakukan hal yang sama. Maksudnya kalau ada mata kuliah lain, maka semua kelompok itu mata kuliah lainnya sama. Kemudian yang berikutnya adalah dari segi pendewasaan. Ada tes awal, ada tes akhir, tapi pada saat kita mengadakan perlakuan, kemungkinan besar karena terlalu lama, sehingga terjadi faktor kedewasaan, sehingga ada perubahan nilai, ada perubahan apalagi prestasi yang didapatkan yang disebabkan karena faktor pendewasaan. Jadi perubahan itu bisa jadi disebabkan karena faktor pendewasaan, bukan karena faktor perlakuan kita. Cara mengatasinya bagaimana? Tentu kita bisa dengan pengacakan, tentunya nanti akan didapatkan kelompok-kelompok yang memang punya kesetaraan. Kemudian yang kedua mungkin waktu kita pertimbangkan supaya tidak terlalu lama perlakuannya sehingga faktor pendewasaan itu bisa dikontrol. Kemudian yang ketiga adalah gangguan dalam eksperimen itu terjadi karena faktor pengujian. Tadi ada tes awal, ada tes akhir. Aturan dalam eksperimen, tes awal itu harus sama dengan tes akhir. Maka kalau orang yang ingatannya kuat, misalnya kita adakan perlakuan selama 2 bulan, tinggal mengingat saja tes awalnya apa isinya, kemudian dia berusaha untuk belajar. Maka kalau ada peningkatan hasil, bisa jadi bukan karena perlakuan, karena akibat dari pengujiannya. Kemudian yang berikutnya adalah ada regresi statistik, kemunduran statistik. Dalam eksperimen bisa terjadi karena misalkan kita menggunakan ini faktor tes awal, tes akhir, ada tes awal dan tes akhir. Tes awal nilainya 100, tes akhir kan sudah tidak mungkin meningkat. Yang ada mungkin menurun karena 100 sudah maksimal. Jika misalnya tes awalnya 100, kemudian tiba-tiba tes akhirnya menurun jadi 90, itu disebut sebagai regresi statistik, akan mempengaruhi rata-rata. Jadi itu bukan karena hasil penelitian, bisa jadi karena adanya regresi statistik. Kemudian dalam perjalanan eksperimen kita menggunakan beberapa waktu, mungkin ada yang mengundurkan diri, ada yang pindah, ada yang sakit dan seterusnya. Kemudian ada juga istilahnya demoralisasi. Demoralisasi itu kejenuhan. Mungkin mereka jenuh karena kita berikan perlakuan secara terus-menerus, akhirnya hasilnya menjadi berkurang. Ini contoh-contoh ancaman secara internal yang harus dihindari. Mungkin juga ada ancaman yang sifatnya eksternal. Misalnya karena harus digeneralisasikan ke populasi, bisa jadi kita mengambil sampel tidak mewakili populasi, sehingga apa yang kita temukan dari eksperimen itu tidak bisa digeneralisir ke populasi. Kemudian ada validitas populasi, sama tadi, kalau secara internal tidak valid, maka otomatis ke populasi juga tidak bisa diterapkan. Apalagi kalau secara ekologis, secara luas. Secara ekologis ini mungkin juga yang harus dipertimbangkan kalau kita memilih, misalnya kita menggunakan beberapa tempat, apalagi kalau yang kita uji coba misalnya manusia, antara desa dengan perkotaan, antara pinggir pantai dengan pegunungan, itu tentu secara ekologis berbeda. Mungkin juga motivasinya berbeda, mungkin juga kemampuan belajarnya berbeda karena faktor ekologis tadi, sehingga kemungkinan besar untuk menerapkan penelitian eksperimen juga nanti agak terbatas karena pertimbangan ekologis dan populasi ini. Itulah ancaman-ancaman dari validitas eksperimen. Sebenarnya cukup banyak ini kalau kita uraikan satu-satu, tapi dengan waktu mungkin nanti kita kembangkan di diskusinya dalam waktu 25 menit atau saya sudah agak terlambat ini, kira saya lanjut saja. Kemudian dari kelebihan penelitian eksperimen itu dibanding dengan penelitian lainnya adalah ada pengendalian variabel luar atau variabel pengganggu yang dikenal dengan istilah variabel extraneous. Kemudian adanya perlakuan, kemudian memecahkan masalah praktis. Jadi adanya pengendalian variabel pengganggu yang sama sekali tidak bisa dilakukan di penelitian lain, maka memungkinkan eksperimen ini tingkat keilmiahannya lebih tinggi dibanding dengan penelitian-penelitian lainnya, karena kita buntu sendiri. Tetapi kelemahannya adalah bisa artifisial atau mengada-ada, mungkin juga waktunya lama, dan penyederhanaan yang
begitu kompleks lingkungannya, kalau kita bawa di laboratorium untuk kita mengadakan perlakuan, tentu nanti sudah tidak mungkin lagi, sudah sifatnya artifisial atau mengada-ada. Ini kelemahan dari eksperimen. Ada beberapa contoh yang saya tuliskan, misalnya pengaruh strategi pembelajaran terhadap motivasi belajar. Strategi pembelajarannya adalah dibagi dua, strategi kolaboratif kompetitif dan individual, misalnya kita bagi tiga. Jadi dia sifatnya nominal. Kemudian perbedaan hasil belajar matematika siswa menggunakan media pocket book dan media karton. Ini media pembelajaran, kemudian diukur hasilnya ke hasil belajar. Atau pengaruh media promosi kesehatan terhadap perilaku sehat masyarakat. Ini juga ada media promosi perlakuannya, kemudian bagaimana perilaku sehat masyarakat. Pengaruh model pembelajaran dan gaya belajar. Ini rancangan faktorial, dua variabel bebas. Pengaruh model pembelajaran dan gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Model pembelajarannya bisa saya bagi 4, model A, model B, model C. Gaya belajarnya bisa saya bagi 3, yaitu gaya visual, auditorial, dan kinestetis. Kemudian saya buat rancangan faktorial 3x3, baru saya ukur hasilnya. Ini adalah rancangan eksperimen termasuk canggih, dan ini bisa dilakukan untuk penelitian S2 atau S3. Kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah desain penelitian perbandingan kausal atau perbandingan sebab akibat yang dikenal dengan penelitian ex post facto. Catatan khusus di bagian ini adalah saya melihat kebanyakan orang hanya membagi dua jenis penelitian, yaitu penelitian eksperimen yang ada perlakuan dan penelitian ex post facto tanpa perlakuan. Padahal sebetulnya penggunaan istilah ex post facto itu adalah hanya untuk desain penelitian perbandingan kausal. Apa itu desain penelitian perbandingan kausal? Desain penelitian seperti ini adalah sebenarnya meminjam rancangan penelitian eksperimen, atau desainnya sama dengan desain penelitian eksperimen, tapi perbedaannya dia tidak ada perlakuan. Kenapa dia tidak ada perlakuan? Ada kemungkinan karena memang variabel itu tidak bisa diperlakukan. Misalkan saya mengambil judul pengaruh jenis kelamin terhadap hasil belajar matematika. Jenis kelamin itu sebagai variabel eksperimen, kalau eksperimen, tapi kan dia tidak mungkin kita perlakukan. Tidak mungkin kita manipulasi jenis kelamin. Sehingga kalau meneliti itu hanya mungkin kita menggunakan rancangan ex post facto. Hanya mungkin kita menggunakan rancangan ex post facto. Ada juga mungkin bisa diperlakukan, tetapi karena sudah terjadi dan itu perlu kita teliti, maka itu kita menggunakan rancangan ex post facto. Tapi dibanding dengan penelitian korelasional biasa, sebenarnya jenis penelitian ini adalah kalau diurut-urutkan, itu dia termasuk urutan kedua dari penelitian eksperimen. Jadi masih sedikit lebih bagus daripada penelitian korelasi biasa. Nah, sekarang kita lihat. Penelitian perbandingan kausal disebut juga penelitian ex post facto. Jadi ingat, ex post facto itu hanya untuk penyebutan dari perbandingan kausal yang merupakan lawan dari penelitian eksperimen. Jadi bahasa latinnya adalah setelah fakta. Yang perlu dicatat di sini, penelitian korelasional seperti menggunakan regresi korelasi atau analisis jalur atau SEM, atau penelitian lain seperti penelitian deskriptif atau penelitian kualitatif tidak bisa digolongkan sebagai penelitian ex post facto. Saya melihat ini kebanyakan kita kurang paham, sehingga ex post facto itu diukur data untuk semua jenis penelitian yang mengambil data yang sudah ada. Padahal tidak, sebetulnya penggunaan ex post facto itu hanya dipertentangkan dengan penelitian eksperimen. Jadi penelitian ex post facto itu adalah mengambil data apa adanya, atau yang sudah terjadi, atau data diambil setelah data itu ada. Ada beberapa kemungkinan di sini karena memang tidak mungkin untuk diperlakukan, bisa diperlakukan tapi karena sudah terjadi, sudah tidak mungkin lagi kita perlakukan, sehingga datanya bisa kita ambil begitu saja. Ini juga termasuk jenis penelitian yang menguji hubungan sebab akibat yang sesungguhnya. Nanti kita akan bedakan dengan penelitian korelasi dan penelitian hubungan sebab akibat dengan menggunakan SEM atau analisis jalur. Kemudian menguji perbedaan pengaruh antar variabel. Nah, sekarang begini, kita lihat
Kenapa kita memilih jenis penelitian seperti ini? Yang pertama adalah karena tidak mungkin kita mengadakan manipulasi atau tidak dapat dimanipulasi. Misalnya pengaruh etnis misalnya terhadap kondisi sosial ekonomi, pengaruh etnis terhadap kebiasaan demonstrasi misalnya, itu kan tidak mungkin dimanipulasi, sehingga etnis itu kita ambil apa adanya, atau gender misalnya itu tidak mungkin apa adanya, atau gaya kepemimpinan kepala sekolah itu kita mau gunakan rancangan ex post facto juga tidak mungkin disuruh bergaya demokratis otoriter, tidak mungkin, tetapi yang sudah terjadi kita tes, kita lacak dengan menggunakan instrumen kita, kemudian kita analisis dengan menggunakan analisis variansi atau uji T. Pola makan, pola kepemimpinan, kebiasaan merokok. Memang kalau kebiasaan merokok bisa kita perlakukan, tapi tidak etis orang kita suruh merokok dengan tidak merokok, sehingga juga tidak mungkin kita teliti seperti itu. Jadi ex post facto, kalau kita coba bandingkan dengan penelitian eksperimen, persamaannya adalah, jadi penelitian ex post facto dibandingkan dengan penelitian eksperimen, yang pertama, mencakup satu atau lebih variabel atribut. Variabel atribut itu misalnya tadi gaya kepemimpinan kita bagi 3, demokratis, otoriter, dan netral. Jenis kelamin kita bagi 2, yaitu laki-laki perempuan, hari, siang, dan malam. Itu adalah termasuk variabel atribut. Kemudian perbandingan kinerja 2 kelompok atau lebih, serta dari segi eksperimen dan ex post facto, dia adalah perbandingan kinerja 2 kelompok atau lebih. Maksudnya ada 2 kelompok yang diperbandingkan, seperti tadi itu perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Tapi kemudian dari segi desain itu, desain antara penelitian eksperimen dan penelitian ex post facto hampir sama atau malah sama. Jadi desainnya bisa menggunakan desain faktorial, bisa juga menggunakan desain satu kelompok, tetapi bedanya adalah tidak adanya perlakuan. Kemudian uji-ujinya juga, uji statistiknya sama, yaitu menggunakan uji T atau ANAVA, analisis variansi. Sedangkan perbedaannya bisa kita lihat di sini. Dari segi perlakuan, kalau ex post facto itu tidak ada perlakuannya. Kalau eksperimen ada, hasilnya lemah, lebih kuat. Kenapa lemah? Karena tidak adanya perlakuan, tidak adanya pengontrolan. Kalau eksperimen lebih kuat karena bisa kita kontrol, bisa kita kondisikan semuanya. Semua variabel pengganggu bisa kita kontrol. Kemudian yang ketiga, kalau ex post facto itu kelompok tidak terbentuk. Tidak mungkin kita membuat kelompok karena kelompok kita teliti apa adanya sudah terjadi. Kalau dalam eksperimen kita membentuk kelompok sendiri. Kemudian ini ada contoh kasus untuk kita dalami. Misalnya pengaruh pemakaian motor ke sekolah terhadap IP siswa SMA di kota X. Ini ada penelitian ini penelitian yang sesungguhnya saya coba ambil ini. Setelah itu termasuk jenis penelitian ex post facto. Setelah itu ditemukan bahwa IP lebih besar dari 8 tidak ada yang bermotor. IP sama dengan 8, 10% bermotor atau menggunakan motor ke sekolah. IP sama dengan 7, 41% bermotor. IP sama dengan 6, 70% menggunakan motor. IP sama dengan 5, 81% bermotor. Nah sekarang kalau sudah begini kondisinya, maka tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah mungkin saja siswa dilarang memakai motor ke sekolah. Kenapa? Karena terbukti ternyata yang nilai 5 itu 81% tidak bermotor. Sedangkan yang IP 8 itu sama sekali tidak ada yang bermotor. Ini mungkin nanti kesimpulannya akan terjadi seperti ini. Ini perlu dicatat bahwa tidak semudah itu untuk membuat kesimpulan dari hasil penelitian ex post facto atau termasuk jenis penelitian lainnya kecuali eksperimen. Apa sebenarnya harus kita lihat kalau kondisinya seperti ini? Ya, bisa jadi penyebab umum dari kondisi seperti tadi adalah mungkin karena gaya hidup atau mungkin karena kelas sosial. Maka itu untuk sebelum mengambil keputusan untuk melarang motor di sekolah, maka dipastikan dulu
bisa jadi yang menggunakan motor itu karena gaya hidup, atau mungkin karena kelas sosialnya dia mampu sehingga dia bermotor. Maka itu untuk memastikan bahwa benar tidak bermotor dan bermotor itu ada hubungannya dengan prestasi, maka harusnya diukur dari waktu ke waktu dulu. Jangan sekali penelitian langsung dipastikan dilarang orang menggunakan motor, karena itu bisa sangat berbahaya. Orang nanti bisa tidak datang di sekolah gara-gara tidak bermotor. Kemudian yang berikutnya, bisa jadi hubungan terbalik. Jadi siswa IP rendah mencari cara lain untuk mendapatkan simpati teman-temannya. Karena dia IP-nya rendah, 5, sehingga dia mencari simpati dari teman-temannya, maka dia menggunakan motor. Jadi menggunakan motor itu tidak ada hubungannya dengan IP-nya rendah, tapi karena dia memang orangnya kurang, sehingga dia harus menggunakan motor untuk datang di sekolah. Kalau dilarang, mungkin mereka bisa jadi selamanya tidak akan pernah datang di sekolah lagi, karena memang dia kemampuannya rendah. Tapi untuk menunjukkan bahwa dia juga bisa, maka dia belilah motor. Kemudian disebabkan oleh variabel lain, misalnya minat belajar, sikap guru terhadap pemakai motor. Bisa jadi kadang-kadang kita mengklaim karena faktor itu pemakai motor misalnya dilarang atau bagaimana, nanti akan berakibat fatal. Jadi kesimpulannya di sini, kalau ada hasil penelitian seperti tadi, maka jangan terburu-buru untuk membuat kesimpulan. Bagaimana caranya? Lakukan penelitian berkali-kali. Setelah itu kemudian pastikan bahwa ternyata kalau hasilnya konsisten dengan 3-4 kali penelitian, berarti memang pasti bahwa IP itu ada hubungannya dengan motor. Itu kesimpulannya. Kemudian ini mempunyai beberapa kelemahan penelitian ex post facto ini. Kelemahan utamanya adalah karena tidak adanya perlakuan, itu akhirnya kadang-kadang bisa menghambat untuk kita menarik kesimpulan dari hasil penelitian kita. Maka itu untuk mengatasinya adalah yang pertama pemadanan atau pengacakan atau random. Tapi pemadanan lebih teliti, misalnya kalau kita meneliti tentang jenis kelamin dan prestasi belajar, maka tentu yang kita masukkan di kelompok itu kita uji dulu prestasi belajarnya, prestasi belajar tinggi, ada terwakili, sedang, ada terwakili di kelompok perempuan, ada terwakili di kelompok laki-laki, dan seterusnya. Jadi semua kelompok itu adalah kita setarakan. Ini tentu nanti kalau dia berbeda, maka kita pastikan bahwa memang itu akibat dari penelitian kita ini. Kemudian yang berikutnya adalah pengacakan, sehingga ditemukan kelompok yang homogen, atau mungkin dengan menambah variabel ekstranus nanti akan menjadi rancangan faktorial. Atau bisa juga kita menggunakan uji secara berkelanjutan atau longitudinal. Maksudnya seperti contoh tadi, kita teliti berkali-kali, kalau memang konsisten hasilnya seperti itu, silakan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jangan hanya satu kali diteliti, kemudian langsung dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang berikutnya, ini contoh judul yang saya coba tulis, perbedaan produktivitas kerja pegawai negeri, BUMN dan swasta. Maksudnya nanti kita teliti mereka, kemudian kita bandingkan mana yang lebih bagus produktivitasnya, apakah PNS, apakah BUMN atau swasta. Ini tidak mungkin dieksperimenkan, hanya bisa di ex post facto atau kausal komparatif. Kemudian pengaruh jenis kelamin terhadap prestasi belajar matematika. Variabel atributnya adalah jenis kelamin, laki-laki perempuan, kemudian prestasi belajar matematika yang kita ukur, mana yang lebih bagus, apakah perempuan atau laki-laki, segera untuk kita ketahui. Kemudian pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja guru SMA, mungkin lingkungan kerjanya nanti ada lingkungan perkotaan, ada pinggiran kota, ada luar kota, kemudian bagaimana kinerjanya kita banding-bandingkan, mana yang lebih bagus, apakah yang bekerja dalam kota, apakah pinggiran kota, atau luar kota, dan seterusnya. Atau misalnya lingkungan kerja sekolah favorit atau non favorit, kemudian kita bandingkan mana lebih bagus kinerja gurunya. Ini contoh-contoh judul penelitian kausal komparatif atau ex post facto. Atau bisa juga pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Ini gaya kepemimpinan kita bagi 3, demokratis, otoriter, dan netral. Kemudian kinerja gurunya kita ukur, baru kita bandingkan di gaya kepemimpinan mana kepala sekolah itu berprestasi bagus. Atau bisa juga kita menggunakan rancangan faktorial dengan beberapa variabel bebas, pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja terhadap kinerja guru, tapi kita menggunakan rancangan faktorial. Ini bisa. Judul-judul seperti ini sebenarnya bisa diteliti dengan berbagai macam cara, bisa menggunakan analisis jalur, bisa menggunakan SEM, bisa menggunakan
analisis variansi, analisis varian dengan rancangan faktorial. Kemudian desain penelitian korelasional. Ya, penelitian korelasional itu adalah hubungan antar variabel. Variabelnya nanti bisa bersifat hubungan asosiasi, atau bisa bersifat prediksi, atau bisa juga variabel hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel kuantitatif. Jadi ingat di sini yang diteliti dalam penelitian korelasional adalah variabel kuantitatif. Bedanya tadi dengan eksperimen, ada variabel namanya variabel atribut, dan itu bisa berarti dia bukan kuantitatif atau non metrik istilahnya kalau dalam statistik. Ada variabel metrik atau kuantitatif, ada variabel non metrik. Dia variabel atribut, misalnya jenis kelamin laki-laki perempuan, atau misalnya tadi gaya mengajar misalnya. Kemudian ada masalah apa? Disebut juga sebagai penelitian deskriptif atau deskripsi. Kemudian dia termasuk jenis penelitian survei. Karena penelitian survei karena melibatkan populasi dan sampel secara luas. Jadi satu-satunya alasannya kita sebut sebagai penelitian survei, penelitian korelasional ini adalah karena dari segi sampling tekniknya, samplingnya. Kemudian tidak ada manipulasi variabel. Kemudian tujuan penelitian seperti ini adalah menguji keterkaitan antar variabel. Jenis variabelnya biasa kita kenal variabel bebas, untuk regresi korelasi variabel independen atau variabel bebas, dan variabel eksogen untuk yang sifatnya penelitian hubungan kausal atau analisis jalur atau sel. Kemudian variabel terikat, variabel dependen, atau variabel endogen. Jenis penelitian ada hubungan asosiatif dan ada hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Tapi ingat sebenarnya yang membedakan dengan penelitian eksperimen tadi dengan penelitian ex post facto adalah hubungan-hubungan dalam jenis penelitian ini sebenarnya hanya kekuatan teori. Jadi kapan tidak ada teori, kita tidak bisa menguji hubungan antar variabel. Tidak bisa kita mengatakan bahwa motivasi mempengaruhi hasil belajar kalau tidak ada teori, karena ini hanya kekuatan teori. Karena uji korelasi atau uji analisis jalur itu dia sebenarnya kalau di teorinya itu dia tidak menguji pengaruh. Yang menyebabkan kita menguji itu dengan menggunakan uji itu karena memang ada teori yang mendasari bahwa gaya kepemimpinan itu mempengaruhi kinerja guru dan seterusnya. Jadi dasarnya adalah teori. Kemudian jenis-jenis hubungan atau korelasi itu adalah ada penelitian yang sifatnya regresi dan korelasi, kemudian ada analisis faktor, ada analisis jalur, ada SEM yang menggabungkan antara analisis faktor konfirmasi dan analisis jalur. Yang pertama regresi dan korelasi. Ingat, regresi dan korelasi ini sebetulnya sering kita salah juga, bahwa kalau penelitian yang menggunakan hubungan motivasi dengan hasil belajar, tidak bisa kita langsung menggunakan korelasi. Kalau di statistik itu mereka satu pasang analisis, satu paket analisis. Jadi boleh jadi regresi itu adalah syaratnya, kemudian kalau ada regresi baru dilanjut dengan korelasi. Kalau regresinya tidak signifikan, maka tentu tidak pernah ada korelasi. Ini perlu dicatat betul ini. Uji korelasi ini hanya digunakan sendiri apabila kita menguji validitas instrumen atau validitas butir tes. Tapi kalau dalam penelitian korelasional, dia tidak bisa digunakan sendiri. Ini sering saya melihat karena tidak paham statistik, sehingga disarankan uji korelasi. Korelasi itu dia satu paket dengan regresi. Kecuali kalau analisis faktor ini memang dia adalah analisis korelasi, tetapi dia menganalisis, menghubungkan antara satu butir instrumen dengan butir yang lainnya sekaligus, dan dia punya banyak rangkaian analisis kalau analisis faktor ini. Biasanya untuk uji validitas instrumen juga, atau untuk uji pembakuan instrumen yang sifatnya skala 1, 2, 3, 4, 5 kayak model skala Likert. Kemudian analisis jalur. Analisis jalur itu sebenarnya paketnya juga regresi dan jalur. Jadi setelah regresinya signifikan, kemudian dilacak jalurnya untuk mengetahui kekuatan pengaruh antar variabel.
Analisis jalur ini biasa digunakan untuk menguji pengaruh atau hubungan yang sifatnya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat juga, tetapi itu karena kekuatan teori, karena adanya teori baru bisa kita menggunakan analisis ini. Selanjutnya untuk yang lebih canggih analisis korelasi ini adalah menggunakan SEM, itu menggabungkan antara analisis faktor, kemudian tentu ada analisis jalurnya sebelumnya juga analisis regresi, kemudian analisis jalur atau koefisien jalur bisa didapat dari matris korelasi. Ini dia contoh untuk jenis hubungan atau korelasional. Contoh judulnya adalah hubungan konsep diri dengan minat belajar. Bisa kita menghubungkan dua variabel ini karena memang ada teori yang mengatakan bahwa konsep diri berhubungan dengan minat belajar. Kalau tidak ada maka tidak bisa kita menghubungkan. Tapi ini sebenarnya kalau dibanding dengan hubungan yang sifatnya hubungan sebab akibat seperti analisis jalur tadi, di sini juga sedikit lebih lemah. Maka itu menurut beberapa pakar dikatakan bahwa hubungan seperti ini nanti kalau ternyata hubungannya kuat maka bisa dilanjutkan dengan penelitian eksperimen atau bisa dilanjutkan dengan analisis jalur dulu untuk melihat kekuatan hubungannya atau untuk melihat yang mana faktor penyebabnya dan yang mana akibatnya, apakah konsep diri itu mempengaruhi minat atau apakah terjadi sebaliknya, nanti bisa diuji dengan analisis jalur. Kemudian hubungan asal daerah dengan kemampuan memimpin. Hubungan asal daerah dengan kemampuan memimpin. Ini juga contoh penelitian hubungan, tapi tidak bisa dilakukan analisis lebih lanjut dengan analisis jalur atau eksperimen karena ini lemah kalau dilakukan analisis seperti itu. Kenapa? Karena tidak mungkin asal daerah terus mempengaruhi kemampuan memimpin. Tapi ini kalau dalam penelitian hubungan boleh jadi kita hubungkan saja bahwa ternyata kalau daerah A itu kemampuan memimpinnya lebih bagus daripada daerah B misalnya, bisa kita hubungkan seperti itu. Tetapi kalau asal daerah terus mempengaruhi kemampuan memimpin itu mustahil. Kemudian hubungan tinggi badan dengan kinerja pemasaran. Mungkin karena yang diterima di sana adalah orang yang postur tubuhnya bagus dan tinggi, kemudian kinerja pemasarannya juga bagus, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa tinggi badan mempengaruhi kinerja pemasaran, itu mustahil. Hubungan penampilan fisik dengan IPK mahasiswa. Tidak mungkin juga kita mengatakan bahwa penampilan fisik akan mempengaruhi IPK, tapi ini bisa kita hubungkan untuk mengetahui apakah ada hubungannya. Sehingga nanti suatu ketika mungkin kalau penampilan fisik konsisten ternyata ada hubungan di IPK, berarti nanti kita akan menerima orang yang kayak di kepolisian misalnya, kita menerima orang yang tinggi badannya harus sekian karena ternyata ada hubungannya dengan kekuatan untuk memegang senjata, tapi tidak ada pengaruh penampilan fisik dengan kekuatan tadi, tidak ada. Karena kita tidak meneliti, tidak menemukan hal seperti itu atau tidak mengadakan, kecuali kalau kita eksperimen misalnya. Kemudian hubungan curah hujan dengan tingkat kejahatan. Bisa saja kita menghubungkan dengan penelitian korelasional, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa curah hujan mempengaruhi tingkat kejahatan, karena itu tidak mungkin, mustahil untuk kita bisa menemukan teori seperti itu. Oke, contoh penelitian korelasional untuk uji model analisis jalur, ini contohnya pengaruh iklim belajar, konsep diri dan gaya belajar terhadap hasil belajar matematika, pengaruh perilaku pimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru, dan seterusnya. Kita lanjut, kesamaan antara penelitian korelasional dengan expose facto ialah eksplorasi hubungan antar variabel sudah pasti, kemudian menjelaskan fenomena tertentu, kedua-duanya tanpa perlakuan, hasilnya bisa dilanjutkan ke eksperimen. Kalau ternyata kita menemukan hubungan antar variabel itu sangat tinggi, maka bisa jadi itu adalah terjadi hubungan kausal atau sebab akibat. Tapi itu tidak bisa kita memastikan seperti itu sebelum kita eksperimenkan. Jadi saya ulangi bahwa hasil penelitian ex post facto atau hasil penelitian korelasional atau hubungan kausal itu nanti bisa menjadi cikal bakal untuk kita eksperimenkan kalau memang kita menemukan ternyata hubungannya sangat signifikan atau hubungannya kuat. Perbedaan dengan ex post facto dari segi desain, ya desain korelasional hubungan antar variabel itu berbeda. Kemudian dari segi statistiknya, kalau ini adalah regresi korelasi, kalau tadi ex post facto, UGT atau ANAVA. Kemudian variabelnya menggunakan variabel bebasnya menggunakan variabel atribus.
Kalau dia untuk penelitian ini variabelnya harus variabel metrik atau kontinum atau variabel minimal interval atau rasio. Kemudian dari segi datanya, data atribut, jadi data nominal bisa untuk variabel bebasnya bisa kita analisis di expose factor. Kalau ini tidak bisa, dia datanya minimal interval atau rasio. Kemudian desain penelitian survei yang terakhir. Penelitian survei ini kita paham bahwa penelitian survei ini biasanya adalah penelitian dilakukan secara luas dengan populasi dan sampel yang luas. Penelitian survei ini sebenarnya adalah lawan dari penelitian sensus. Kalau sensus itu meneliti secara keseluruhan populasi tanpa ada yang tidak dilibatkan, kayak sensus penduduk, semuanya tinggal dimanapun tetap dikunjungi untuk sensus. Tapi kalau penelitian survei ini dia menggunakan sampel dari populasi yang luas, maka itu disebut sebagai penelitian survei. Misalnya survei politik, elektabilitas calon A atau calon B, atau pendapatan masyarakat di Kota Kendari, atau sikap atau persepsi mahasiswa tentang kepemimpinan si A dan seterusnya. Itu karena terlalu banyaknya mahasiswa tidak mungkin kita telusuri semuanya, sehingga kita adakan sampel-sampel, kelompok-kelompok sampel untuk kita telusuri. Instrumen yang digunakan adalah bisa kuesioner, bisa juga wawancara langsung. Biasanya kalau sekarang itu dengan menggunakan seperti telepon, atau bisa juga lewat Zoom, atau bisa juga lewat Google apalagi namanya, Google Meet, dan bisa juga langsung, tapi langsung ini agak susah kalau kita melibatkan populasi yang luas. Kemudian karakteristik survei, populasi luas dan banyak, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, bisa juga tes, bisa juga wawancara, dan bisa juga secara langsung, tapi ini kemungkinan kalau kita menggunakan populasi yang sangat luas, tidak mungkin kita langsung atau wawancara, biasanya bisa per telepon. Tapi yang paling umum itu adalah kuesioner. Kuesionernya bisa kita kirim lewat pos atau bisa kita kirim lewat Google Formulir kalau dalam kondisi sekarang ini. Kemudian data diperoleh dari sampel sebagai representasi dari populasi. Sampel sebagai representasi dari populasi. Kemudian ada berbagai macam penelitian survei. Penelitian survei cross-seksional itu pengambilan datanya adalah dalam satu waktu tertentu secara bersamaan. Misalkan saya meneliti tentang kinerja guru di Kota Kendari, maka itu saya membagi garis secara keseluruhan responden saya atau sampel saya sekaligus secara bersamaan. Itu adalah termasuk jenis survei cross-seksional. Ada juga survei yang berkepanjangan atau longitudinal. Misalnya ada survei tren di sini, sampel yang berbeda dari populasi yang saya teliti pada waktu yang berbeda, atau survei kohort, populasi atau sampel yang sama diikuti perkembangannya dari waktu ke waktu, atau juga survei panel, sampel yang sama diteliti beberapa kali dalam waktu yang berbeda. Kemudian kelebihan penelitian survei mencakup populasi yang luas, jadi kalau untuk generalisasi populasi yang luas memang lebih cocok kalau penelitian seperti ini. Lebih ekonomis karena dari populasi kemudian kita menarik sampel, tidak perlu kita kunjungi semua populasi, sehingga bisa lebih menghemat waktu, lebih ekonomis dari segi biaya. Kemudian informasi lebih akurat. Bayangkan untuk elektabilitas calon tertentu misalnya hanya 1.000 orang dari 250 juta sudah bisa mewakili, dan itu bisa dipertanggungjawabkan sampai dengan errornya hanya 5%. 5%. Ketimbang kalau kita harus meneliti secara keseluruhan, tidak memungkinkan, mungkin dalam 1 tahun belum tentu kita dapat semuanya. Tapi dengan fasilitas penelitian survei ini, semuanya bisa kita ketahui dalam waktu yang cepat dengan akurasi. Tentu kita bisa memperhitungkan errornya, error 5% atau 1%, dan dengan menggunakan statistik tertentu. Namun kelemahannya adalah tentu dibanding dengan penelitian kualitatif, ini sifatnya informasinya bisa dangkal, kemudian waktunya lama, mungkin data juga tidak valid, apalagi kalau kita kirim lewat pos. Bisa jadi orang mengada-ada, atau bisa jadi orang tidak akan pernah mengembalikannya, sehingga bisa harus berkali-kali kita mengirim. Kemudian ini contohnya, deskripsi prestasi belajar sejarah siswa SMA di Kota Kendari, dimensi-dimensi kepemimpinan kepala sekolah efektif menurut persepsi guru di Kota Kendari misalnya, opini masyarakat tentang profesionalisme guru SMA, misalnya hubungan antara gaya kepemimpinan termasuk penelitian korelasional, bisa dikategorikan sebagai penelitian survei. Ini supaya bisa dipertanggungjawabkan, rujukannya bisa dibaca di sini.
ada 1, 2, 3, 4, ada 5 buku yang saya ambil. Saya kira materi yang saya sajikan cukup, dan kalau kita menulis suatu proposal, apakah nanti kita akan merancang penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif? Pertama, sebenarnya kalau dari segi judul sudah berbeda. Pengambilan judul kualitatif dan kuantitatif sudah berbeda. Tapi yang harus kita pertimbangkan utama dulu kan sebetulnya kemampuan kita. Kalau kita ada kelebihan di bidang statistik atau mampu menganalisis statistik, maka mungkin nanti kita akan mengambil penelitian kuantitatif. Tapi kalau kita misalnya ternyata tidak cukup kompeten dan kita tidak mau mencoba, kan persoalannya karena keinginan itu. Dan biasanya kalau kita mau coba hal yang baru itu kan sebenarnya menantang, tapi karena kita tidak ada keinginan ke situ, mungkin nanti kita lebih cenderung ke kualitatif. Satu kata kunci sebenarnya untuk membedakan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif, atau apakah kita memilih rancangan kualitatif atau kuantitatif, adalah judulnya. Misalkan atau persoalan utamanya yang kita hadapi. Misalkan saya ingin mengajar, saya ingin uji coba beberapa model pembelajaran. Ada model misalnya saintifik yang sekarang lagi tren dengan kurikulum 2013. Saya mau bandingkan dengan model-model pembelajaran berbasis komputer. Kalau sudah judul seperti ini, dipastikan adalah kita akan mengambil jenis penelitian kuantitatif. Karena kalau kualitatif tidak mungkin. Tetapi kalau saya ingin meneliti tentang pola asuh anak pada masyarakat pesisir di Kota Kendari, maka dipastikan itu adalah penelitian kualitatif. Tapi bisa juga kita kuantitatif. Kalau ternyata pola asuhnya nanti kemudian kita bagi beberapa dimensi atau beberapa indikator, dan kemudian nanti kita menganalisis dengan menggunakan statistik. Boleh kuantitatif juga, tidak apa-apa. Jadi dari persoalan judul kadang-kadang menipu juga kalau kita langsung klaim bahwa pola asuh itu nanti akan menjadi kualitatif. Karena pola asuh sendiri nanti bisa saja kita telusuri dengan menggunakan angket, dan pola asuh kemudian kita kelompokkan juga otoriter demokratis, laissez-faire, kemudian nanti kita uji-uji dengan menggunakan analisis waktu, boleh jadi kuantitatif juga. Jadi atau misalnya dampak pemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru, dari judulnya sih dilihat lebih ke kualitatif. Tapi kan misalnya juga kita menggunakan angket di dalamnya, kemudian kita menggunakan analisis statistik, boleh jadi. Tetapi kalau misalnya ternyata kita memilih penelitian kualitatif, maka tentu di sana kita akan mendalami dampak itu dengan secara mendalam dengan menggunakan pengamatan, menggunakan wawancara, atau menggunakan FGD, atau dengan menggunakan penelitian berpartisipasi. Jadi poin utamanya sebenarnya antara pemilihan kualitatif dengan kuantitatif itu adalah dari segi kemampuan kita. Tidak bisa juga dari judul, karena saya lihat judul juga kadang-kadang kalau kita buka-buka jurnal online di internet misalnya, judulnya misalnya kepemimpinan kepala sekolah. Setelah kita telusuri ternyata kepemimpinan itu ada yang mendekatinya secara kualitatif, ada yang mendekatinya secara kuantitatif. Sah-sah saja. Jadi yang lain dan memang ciri khas jurnal itu kan dia sifatnya supaya bisa komersil, maksudnya bisa dijual, bisa diterima. Jadi kita tidak terlalu banyak menampilkan variabel-variabel, tapi nanti ada bagian khusus di metode yang akan menjelaskan itu, yang akan menjelaskan metodenya. Tetapi persoalan judul itu kadang-kadang tidak bisa langsung kita klaim sebagai judul penelitian kualitatif, kecuali kalau misalnya hal yang sifatnya saya ingin mengadakan penelitian grounded theory, misalnya penelitian tentang budaya suku terasing di Kalimantan. Saya menggunakan grounded theory, maka sudah pasti kalau penelitian seperti itu, penelitian etnografi atau grounded theory atau fenomenologi, sudah pasti itu menggunakan judul-judul penelitian kualitatif, dan analisisnya tentu menggunakan kualitatif. Itu poin utamanya sebenarnya. Tapi saya mau sampaikan bahwa kadang-kadang menurut perkiraan kita, penelitiannya orang itu judul ini sih harusnya judulnya kualitatif, tapi begitu kita telusuri di dalam ternyata dia penelitiannya kuantitatif. Kadang-kadang kita melihat juga misalnya peranan kepala sekolah misalnya dalam mengelola pembelajaran, itu judul itu mungkin lebih cocoknya ke judul kualitatif. Tapi begitu kita telusuri ternyata dia menggunakan analisis misalnya, boleh jadi seperti itu, dan itu sah-sah saja kalau ini. Jadi yang pertama tadi adalah
judul itu tidak terlalu mengikat mau kualitatif atau kuantitatif, kecuali kalau spesifik memang untuk kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua adalah tentu pertimbangan utamanya untuk memilih rancangan itu adalah kemampuan kita sendiri. Kemudian kalau kita jadi mahasiswa S1, S2, S3 tentu kadang-kadang juga kita harus pertimbangkan karena kita mau selesai, sehingga pertimbangan juga ini bidang apa promotor yang ke saya. Kalau dia lebih cenderung ke sen, jangan coba kualitatif, karena kualitatif mungkin tidak paham itu, karena orang tidak semua paham kualitatif dan kuantitatif. Tapi kalau ternyata promotor yang saya misalnya atau pembimbing saya lebih cenderung dia ke penelitian deskriptif, ya carilah judul penelitian deskriptif. Karena kalau saya contohkan di Unhalu misalnya, kalau di Unhalu ini kalau jadi penasihat akademik biasanya langsung jadi pembimbing utama. Maka itu yang harus kita pertimbangkan. Kalau pembimbing utama saya ini kecenderungan keahliannya dia kemana? Oh kualitatif. Jangan coba-coba ke kuantitatif karena tidak akan selesai ya kan. Orang juga kadang-kadang tidak mau coba itu, kalau sudah terlanjur kuantitatif konsisten dengan kuantitatif. Malah ada yang mengatakan bahwa karena konsistennya dengan bidangnya bahwa kualitatif itu tidak ilmiah. Padahal sebetulnya kan harusnya sama saja ilmiah, tapi karena tidak pahaman sehingga dikatakan menjadi tidak ilmiah. Jadi intinya begitu tadi itu. Silakan dipertimbangkan semuanya, kemudian tentukan bahwa ada kerancangan mana, kualitatif atau kuantitatif. Terima kasih Bu. Ya. Ada pertanyaan bagaimana kalau datanya tidak terdistribusi normal? Apa perlakuan yang harus diberikan? Dalam analisis regresi korelasi atau analisis jalur, itu ada namanya asumsi klasik regresi. Asumsi klasik regresi itu ada normalitas, homogenitas, linearitas, ada multikolinear, atau ada heterokedastis, ada autokorelasi. Yang dipertanyakan tadi bagaimana kalau datanya tidak normal? Iya, ada perlakuan yang bisa kita berikan kalau datanya tidak normal. Tapi yang harus saya jawab dulu adalah bagaimana untuk mengetahui data itu normal apa tidak. Ada dua perlakuan yang bisa kita berikan. Yang pertama, bisa kita menggunakan apa istilahnya itu uji normalitas data dengan menggunakan uji Lilliefors atau uji C² kuadrat juga bisa. Tapi sebelum itu bisa kita telusuri dulu dengan melacak data yang sifatnya data pencilan, atau data outlier. Data outlier nanti bisa kita lacak dengan menggunakan aturan bisa dibaca di bukunya R, bahwa kalau kita menggunakan uji pembakuan data, setelah dibakukan datanya, maka kalau kita menggunakan sampel sekitar 300-an, maka data baku itu nanti akan berkisar antara positif 2,5 sampai dengan minus 2,5. Kalau datanya di atas 2,5, maka berarti itulah yang disebut sebagai data pencilan. Kalau dia berada di bawah minus 2,5, maka berarti itu data pencilan. Maka jalan keluarnya adalah data pencilan itu dibuang. Kalau masih memungkinkan. Kalau masih memungkinkan untuk dibuang datanya. Tapi kalau kita misalnya ternyata punya sampel kecil, misalnya kalau untuk aturan korelasional kan datanya harus 30 minimal. Karena kalau korelasi untuk data yang kurang dari 30 itu biasanya tidak signifikan dan tidak dianggap. Tidak bisa diterima kalau kita berhipotesis di bawah 30 itu aturan statistik. Sehingga kalau kita menemukan kasus seperti itu, data itu ternyata setelah kita menggunakan tadi pembakuan data, ternyata ada misalnya 5 data yang harus dibuang, berarti kan tinggal 25 sudah tidak memenuhi lagi. Maka bisa istilahnya ada beberapa teknik itu, bisa kita menggunakan logaritma untuk datanya kita normalkan, atau bisa kita menggunakan banyak cara, saya agak lupa, tapi yang jelas itu kalau di buku statistik dijelaskan, selain dari kalau memungkinkan banyak data sih, datanya tidak usah dihiraukan, dibuang saja. Kalau misalnya kita punya 100 lebih data, maka data yang tadi setelah kita lakukan misalkan atau setelah kita uji tadi data outliernya, kita buang itu data itu supaya nanti tidak mengganggu. Karena kapan kita paksakan analisis, berarti salah satu syarat tidak normal itu tidak akan terpenuhi. Kenapa memang harus normal? Karena kapan data juga tidak normal, berarti sampelnya juga tidak normal. Sampelnya tidak normal, berarti nanti juga tidak bisa
generalisasi ke populasi, itu aturan dalam statistik. Maka itu data selain tadi dibuang bisa saja dinormalkan dengan teknik-teknik statistik seperti misalnya pembakuan data, seperti halnya teknik logaritma. Ada banyak teknik yang saya agak lupa, tapi nanti bisa di buku statistik banyak dijelaskan. Tapi poin utamanya sebenarnya, kalau biasa saya lakukan itu, saya bakukan kemudian data itu kalau tidak terlalu banyak data itu maksudnya bisa dieliminasi dari data kita. Karena saya kasih contoh begini, kenapa data itu tidak normal? Misalkan saya meneliti tentang pendapatan masyarakat di Kota Kendari. Berdasarkan data statistik, saya temukan data sekunder bahwa rata-rata pendapatan masyarakat Kota Kendari itu misalnya 1,5 juta per bulan. Tapi kemudian setelah saya mengadakan penelitian, ternyata saya dapatkan 10 juta. Akan tidak masuk akal. Dari 1,5 juta menjadi 10 juta. Maka itu berarti data ini harus saya normalkan dulu, karena sudah pasti ada data yang tidak normal. Maksudnya data pencilan, atau data outlier, atau data yang berlebihan yang di luar. Sebenarnya betul juga pendapatan masyarakat Kendari, tetapi ternyata dengan masuknya data itu nanti akan merusak kualitas data kita. Kemudian saya coba telusuri dengan menggunakan pembakuan tadi. Saya menemukan bahwa ada beberapa penghasilan yang ekstrim sekali, misalnya kebanyakan orang penghasilannya 1 juta, 2 juta, dia misalnya sampai 100 juta. Maka ini tidak bisa dipaksakan untuk ada di dalam, karena nanti akan merusak kualitas data. Maksudnya nanti hasil penelitian kita orang tidak akan pernah percaya. Maka itu data yang tadi yang 100 juta kita buang. Secara kasat mata juga sebenarnya kalau penelitian pendapatan bisa kita lihat, tapi kan dengan uji-uji statistik nanti bisa kita pastikan. Itu intinya kalau di normalitas. Jadi tapi dengan pembakuan data atau dengan uji data outlier atau dengan uji normal, kemudian setelah tidak normal tadi kita buang data itu, atau dengan teknik-teknik penormalan tadi secara statistik itu bisa kita lakukan untuk mengatasi. Tapi yang biasa saya lakukan, saya uji, saya bakukan, kemudian saya hilangkan data itu, maka setelah diuji kemudian dipastikan normal itu. Saya biasa lakukan seperti itu. Makasih, Bu. Dalam penelitian eksperimen memang banyak efek yang mungkin terjadi disebabkan karena perlakuan kita, apalagi kita mengadakan penelitian lapangan. Kalau laboratorium sih memang semuanya artifisial, karena semua bisa diatur, semua bisa dikendalikan. Tapi kalau dalam penelitian lapangan, berbagai upaya memang kita lakukan. Misalkan saya meneliti di mahasiswa, saya mahasiswa karena saya sebagai dosen, dan di mahasiswa misalnya saya uji coba model pembelajaran, saya berusaha untuk menghindari, karena saya membuat beberapa kelompok, misalnya 3 kelompok, ada perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, perlakuan D misalnya. Saya berupaya bahwa harus masing-masing terisolasi sendiri, maksudnya tidak boleh ada saling komunikasi, tidak boleh mereka belajar kelompok di tempat kosnya masing-masing. Tetapi dalam kenyataan, sekarang mereka pulang ke tempatnya karena tetap dibebaskan untuk mereka berinteraksi, interaksi tetap terjadi. Tetap mereka belajar kelompok, antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan memang tidak mungkin kita pisahkan karena itu bisa melanggar etika, kecuali kalau mereka kita isolasi laboratorium, itu memungkinkan. Maka untuk menghindari hal seperti itu, memang tidak bisa tidak ada upaya tersendiri untuk menghindarinya. Maka jalan keluarnya adalah biarkan saja mereka berinteraksi. Toh dalam kelompok-kelompok kita itu juga tetap mereka ada interaksi, tetap ada pengaruh interaksi. Misalnya kelompok A juga tetap ada interaksi, kelompok B juga tetap ada interaksi, kelompok C juga tetap ada interaksi. Tapi karena berlangsung secara keseluruhan, maka dampaknya akan secara konsisten akan terjadi secara keseluruhan anggota kelompok kita. Karena memang tidak ada cara lain untuk mengatasi hal seperti itu, hanya dengan membiarkan mereka untuk berinteraksi, tapi dengan catatan di kelas yang hal-hal yang sifatnya bisa kita kendalikan, misalnya pada saat kita di kelas atau laboratorium, seperti halnya misalnya kalau saya menggunakan beberapa dosen, maka kalau itu pengalaman mengajar dosen misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata itu mempengaruhi hasil belajar, maka berarti saya harus kontrol itu dengan cara memasukkan dosen-dosen yang sudah senior, rata-rata senior misalnya. Atau kalau junior, rata-rata junior yang mengajar. Sehingga nanti kalau itu kemampuan mengajar dosen yang mempengaruhi prestasi atau IP mahasiswa atau hasil belajar, maka bisa saya kontrol. Kalau tadi misalnya ada gangguan tentang faktor sejarah, misalnya dalam hal pembelajaran, saya mengajar matematika ekonomi,
Tapi dalam matematika ekonomi ternyata mirip-mirip dengan mata kuliah statistik. Ada satu kelas yang saya perlakukan itu ada mata kuliah statistiknya, sementara yang lain tidak. Maka saya mengupayakan supaya mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya dengan mata kuliah statistik itu, saya upayakan untuk mereka tidak saya analisis kalau hanya 1-2 orang. Tapi kalau bisa kita upayakan untuk semua kelompok-kelompok tadi, misalnya di sini ada statistik, maka di sana ada statistik, sana ada statistik, dapat statistik semua, maka itu bisa terkendali karena mereka dapat statistik. Artinya peningkatannya karena pengaruh sejarah tadi bisa teratasi, semua dapat, sehingga peningkatnya bersamaan. Kalau misalnya ada gangguan karena akibat dari pengaruh pemilihan subjek misalnya, maka berarti saya harus setarakan dulu subjeknya, bagaimana cara menyetarakannya. Saya bisa lihat dari IPK-nya mereka, rata-rata IPK kelas ini rata-rata IPK-nya misalnya 3,2. Berarti yang berikutnya juga paling 3,2, 3,1, 3,3. Yang penting setelah saya uji, misalnya saya uji homogenitasnya sama, maka itu bisa teratasi. Atau misalnya karena pengaruh tes awal tadi sudah saya jelaskan, kalau ada tes awal, tes akhir, itu nanti kalau orang-orang yang kuat ingatannya nanti berakibat nanti dia hanya tinggal mengingat tes awalnya ini yang muncul, maka tes akhir pasti yang muncul. Karena dalam eksperimen itu kan antara pre-test dan post-test itu harus sama. Maka kalau itu harus saya perlakukan sama juga antara tes awal dan tes akhir. Kemudian dari segi validitas tesnya juga harus bisa saya pertanggungjawabkan, reliabilitasnya juga harus bisa saya pertanggungjawabkan. Misalnya kalau pengaruh lokasinya misalnya, yang satu kelasnya ada AC-nya. Maka kalau saya menggunakan 4 kelas, kalau AC itu mempengaruhi supaya mereka tidak kepanasan, setelah tidak kepanasan kemudian pelajarannya lebih konsen, maka berarti 4-4-nya harus ruangan ber-AC. Itu yang ada tentu banyak faktor, banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi poinnya begini. Kalau kita ingin mengendalikan semua variabel ekstranus atau variabel pengganggu, maka lakukanlah penelitian di laboratorium. Di laboratorium semuanya bisa kita bikin artifisial, bisa kita atur semuanya. Tetapi hati-hati, hasil penelitian laboratorium itu bisa jadi tidak berlaku di lapangan karena kondisi laboratorium kan terkontrol semua. Tapi kalau ingin melakukan penelitian dan mengutamakan generalisasi secara luas, maka lakukan di lapangan dengan model seperti tadi. Kita upayakan semuanya kita kontrol. Tetapi ya tentu butuh kehati-hatian. Kadang-kadang kalau tidak bisa kita lakukan, maka harus kita akui, kita pilihlah rancangan penelitian yang lebih rendah, misalnya yang bisa menerima adanya interaksi itu, misalnya eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Kalau itu dia lebih bisa diatasi. Tetapi memang kalau dari segi hasil, kalau kita misalkan kita buat perbandingan begini, kalau eksperimen sungguhan itu nilainya 100, mungkin kata dosen saya dulu katanya di hasilnya sekitar 80-an. Tapi bisa dimaklumi, orang bisa terima daripada kita paksakan untuk mengadakan penelitian yang sungguhnya kita tidak bisa lakukan. Itu jawabannya. Terima kasih, Bu.